Prambanan. Hari ini senang sekali karena kita sudah masuk ke BC4 dari IOX. Jadi kemarin cerita trek hari pertama itu kita jalan-jalan muter kota sambil mainan di kebun teh. Kita masuk ke BC1 itu di ketinggian 1500 lah kira-kira. Nah di situ mainan off-road dikit lah, ngewin 4 kali 5 kali. Terus yang heavy-nya itu dari BC1 ke BC2 itu full winch. Kita kira-kira treknya panjangnya 2,5 kilo, nanjak terus karena kita menuju ke 1800. Wah itu ngewinch kanan kiri double lane gitu. Terus BC2 ketiga itu dipikir kita turun ya karena udah di puncak, ternyata turunnya ngewinch juga. Jadi ngewinch alhamdulillah sampai BC3 dapat V. Ada V-nya lumayan berat V-nya karena panjangnya pas mobil, jadi mobil langsung pas gitu, depannya langsung mentok dinding, harus winch yang kuat banget dan arah winching yang bener supaya bisa lewat. Baru ke BC4 nih kita menikmati alam. Panjang sih, nanjak senanjaknya sepanjang 70 kiloan, 80 kilo. Nah di situ kita nyobain mobil yang kemarin kita bikin, lembur-lembur. Ini mobilnya Mas Anggi dari tim Harimau Sumatera. Mobil ini yang kita bikin kemarin agak-agak rapat bikinnya, waktunya maksudnya, jadi agak khawatir juga ada masalah. Ternyata alhamdulillah sampai hari ini masih oke. Jadi mobilnya yang kemarin kita pakai itu sempat ada trouble alternator yang bawah, alternator yang untuk engine itu justru tidak ngecas bagus, yang alternator racingnya oke. Jadi sekarang satu alternator untuk isi 3 baterai karena yang alternator yang bawah justru kita nggak bawa cadangan gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ternyata dengan satu alternator 250 ampere itu bisa cover semuanya, termasuk winch masih bisa, kalau winch load full bisa 12 volt. Jadi untuk support giggle pin oke lah, nggak ada problem. Nah ini mobil sekarang dibobotin ya kira-kira kurang lebih barang yang dibawa itu 800-900 kilo. Cukup proper, per yang kita pasang load 300 kilo ini masih oke, tidak bottoming. Tinggal stabilizer belakang udah kita bikin ke setup, ada beberapa lubang, belum sempat pindah karena di jalan raya waktu kencang masih ada sedikit limbungnya, walaupun di track off-roadnya enak banget. Jadi memang kita harus pikirin saat rolling panjang di jalan raya itu kita harus bikin stabilizer yang dual rate lah kira-kira. Kalau shock sudah oke. Dari kemarin di jalan raya kita klik, ini awalnya 0, diklik menjadi 3 klik, udah sangat ya udah proper lah dengan beban sekian. Cuma akan enak lagi di saat stabilizernya itu dual rate atau lubangnya kita pindah. Ini belum sempat kita pindah. Hari ini kita rolling lagi kira-kira 70 kilo di jalan raya dan nanjak turun. Mobil overheat enggak, tekanan oli bagus ya, tenaga oke, dan setelan solar atau bospom yang kita setel ngirit itu ternyata masih powerful dan nggak perlu kita naikin bus, nggak perlu kita nambah solar karena memang rutenya sangat panjang gitu. Terus ya ada sedikit PR, mungkin stabilizer itu suatu saat kita bikin dual rate yang gampang, jadi kayak JK yang dual rate itu, untuk evaluasi itu aja karena depan tanpa stabilizer. Tapi nggak problem, overall nggak problem, jadi cuman penyempurnaan aja supaya lebih oke gitu. Semoga mobil ini bisa lancar-lancar sampai finish. Nanti ada beberapa action yang kita tampilkan, juga evaluasi masalah suspensi kita belakang pakai sistem trailing arm dengan arm depan Vic itu ternyata sangat proper, nggak problem sama sekali. Harapannya sampai finish nggak problem, berarti sistem ini bisa diaplikasikan ke mobil-mobil Vic yang lain, karena dengan sistem ini banyak keuntungannya daripada 4-link atau 5-link. Karena ruangan, karena kekuatan, karena karena stabilitas dan lain-lain, itu kita tes di sini, kita uji di sini bahwa sistem suspensi depan di kopi ke belakang itu bagaimana. Ternyata oke, proper banget.
Oke, kita juga belajar untuk bikin roll cage ini untuk kebutuhan mobil FJ40, bagaimana sih roll cage yang ideal gitu. Desain kita itu kita losses, jadi nggak ada roll bar dalam, hanya satu pipa tok roll bar dalam yang nyambung ke situ, lainnya luar, supaya dalamnya luas dan kuat dan enteng gitu kan, seenteng mungkin mobil ini dibikin, makanya dibikin dari luar semua dan knockdown bisa copot kan. Harapannya ini nggak problem. Ternyata kemarin nyender pohon, set bar semuanya udah kita coba semuanya kan dari track kemarin itu alhamdulillah nggak ada problem. Bahkan fender itu juga nyambung ke roll cage, nyambung ke sasis, jadi buat nyender tidak ada yang masalah gitu. Termasuk bagaimana kita bikin travel suspensi dengan over travelnya yang panjang, depan belakang ada 9 inch travel, jadi hampir nggak ada masalah. Harapannya sampai sini nggak problem. Steering juga kita copy sistem suspensi depan punya P80 yang kita kombinasi ini dengan beberapa custom bracket itu yang kita bikin, dan reinforcing sasis yang kita bikin ternyata masih oke. Nggak ada yang nabrak, nggak ada steering yang bermasalah. Buat kecepatan tinggi juga oke, dengan beban segini juga oke. Shock breaker steer bekerja benar, suspensi bekerja benar, terus pairnya juga oke. Nah, jadi harapannya sih oke semua. Dan kemarin kan kita nggak sempat nyoba yang ekstrim ya, dengan beban yang penuh. Jadi sekarang ada track yang benar-benar ekstrim, bebannya juga oke, penuh gitu maksudnya. Itu alhamdulillah tidak problem. Bodi juga masih utuh. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, sedikit input bagi teman-teman untuk bikin mobil FJ40.